Selamat pagi anak-anak yang saya kasihi. Semoga berkat Tuhan senantiasa menyertai Anda dan juga keluarga Anda semua. Kita akan memulai pembelajaran kita di pagi hari ini. Pendidikan agama dan budi pekerti. Minggu yang lalu kita sudah bicara tentang hakikat persahabatan, tentang inspirasi terkait dengan idola-idola di dalam hidup kita, baik itu dalam hidup kemasyarakatan, hidup berbangsa dan negara, maupun di dalam hidup kita beragama, dalam agama kita masing-masing. Pagi hari ini kita akan menimba inspirasi dari topik Allah Tritunggal, Maha Kudus, Roh Kudus, dan juga gereja. Mari kita cermati, kita ikuti, sehingga kita semakin menjadi orang yang beriman, dan orang yang beriman yang mampu mengimplementasikan nilai-nilai keagamaan di dalam hidup kita. Ini topik kita, Allah Tritunggal sebagai kebenaran iman Kristiani dan menerapkan peran Roh Kudus yang membimbing dan menghidupi gereja. Ini bagian 1. Minggu depan masih ada bagian 1 kecil sekaligus ulangan. Tujuan pembelajaran kita, Anda semua semakin memahami peran Tritunggal Maha Kudus dan makin beriman akan Yesus. Kompetensi yang diharapkan, Anda mengerti peran Tritunggal Maha Kudus, Anda mengerti kedudukan Roh Kudus, dan mengerti tentang gereja dan bagaimana mengimplementasikan nilai-nilai kehidupan, nilai-nilai keagamaan secara konkret. Diharapkan di dalam pembelajaran ini, indikator keberhasilan Anda mampu memahami peran Tritunggal Maha Kudus tadi, peserta didik Anda semua makin menghayati filosofi iman akan Yesus, dan Anda makin terlibat dalam kehidupan menggereja dan bermasyarakat secara kritis, peduli, dan murah hati. Kegiatan pembelajaran kita akan berlangsung selama 2 kali 45 menit. Bahkan saya beri perpanjangan waktu untuk mengerjakan tugas-tugas yang harus Anda selesaikan. Skenario pembelajaran yang pertama, Anda membaca dan mendalami materi yang disajikan, ada di Google Classroom, dan juga akan saya kirim lewat grup WhatsApp di kelas Anda. 2, Anda hening sejenak, merefleksikan, membuat catatan-catatan sebagai simpulan-simpulan dari apa yang sudah kita dalami bersama. Yang ketiga, Anda mengerjakan tugas pengetahuan lewat Google Classroom. Dikerjakan setelah Anda mengikuti kegiatan ini sampai dengan besok sore, tanggal 13 Mei 2020 pukul 17. Ini topik tentang Tritunggal Maha Kudus. Tritunggal Maha Kudus adalah sintesis keseluruhan karya keselamatan Allah kepada manusia. Tritunggal Maha Kudus berpijak dari ajaran kitab suci dan ajaran resmi gereja. Tritunggal Maha Kudus bukanlah suatu teori, melainkan rangkuman karya Allah yang dilaksanakan dalam Kristus dan Roh Kudus. Kitab suci tidak menulis suatu teori tentang Allah, tetapi apa yang dibuat oleh Allah bagi manusia dalam diri Yesus Kristus dan dalam Roh Kudus. Ajaran gereja tentang Allah Tritunggal merupakan dogma. Gereja berpegang teguh pada dogma karena ini merupakan rangkuman seluruh karya keselamatan Allah.
yaitu bahwa Allah Bapa menyelamatkan manusia dalam Kristus, Allah Putra, oleh Roh Kudus. Isi dogma mengenai karya keselamatan Allah bagi manusia. Allah sungguh memberikan dirinya kepada manusia. Allah sendiri memberikan dirinya dengan perantaraan putranya Yesus Kristus. Melalui Yesus Kristus, manusia diselamatkan. Diselamatkan berarti dipersatukan dengan hidup Allah sendiri. Manusia dianugerahi Allah mengambil bagian hidup Allah sendiri, yaitu dalam cinta Bapa dan Putra dalam Roh Kudus. Dalam ajaran gereja, Allah begitu mengasihi kita. Kitab suci khususnya bahwa dalam Kristus dan dalam Roh-Nya Allah hadir. Allah Bapa adalah kekal dan tak bermula. Bapa mengada dan berada dalam dirinya. Allah Putra, Tuhan Yesus Kristus adalah Putra Allah yang tunggal. Putra memilih para rasulnya untuk meneruskan karya penyelamatannya. Dinasihatinya mereka tetap tinggal dalam dirinya, berpegang pada hukum cinta kasih dan saling melayani. Ia telah mendirikan gereja, mempelai dan tubuh mistiknya, penerus karya penyelamatannya untuk menyampaikan kabar baik. Roh Kudus adalah Tuhan yang menghidupkan. Ia berasal dari Bapa dan Putra, yang serta Bapa dan Putra disembah dan dimuliakan. Roh Kudus adalah Allah benar, penuh dan sempurna. Roh Kudus berasal dari Bapa dan Putra, sama sekali, sejajar, sehakikat, maha kuasa, kekal dengan Bapa dan Putra. Ada ungkapan-ungkapan kepercayaan akan Tritunggal Maha Kudus, antara lain di dalam membuat tanda salib. Di dalam tanda salib, kita mengatakan dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Tanda salib dibuat untuk mengawali rangkaian doa pribadi maupun kelompok. Tanda karya penyelamatan, penebusan, mendamaikan jagat raya, memberi hidup, mengalahkan yang jahat. Di dalam tanda salib ini mengandung juga pengutusan, diutus untuk mewartakan, untuk melaksanakan suatu tugas, menyampaikan suatu pesan Allah. Ungkapan berikut dalam doa kemuliaan, Glory, Gloria. Melalui madah ini kita juga memuji Allah Putra yang setara dengan Bapa. Dalam kemuliaan ini mau menyatukan semua orang sebagai wakil dari segala makhluk agar dengan satu suara menyanyikan lagu pujian bagi kebesaran karya keselamatan Allah. Yang ketiga, syahadat atau kredo. Syahadat dalam Ekaristi biasanya kita ucapkan sesudah mendengarkan homili atau khotbah imam. Merupakan ringkasan seluruh sejarah karya penyelamatan Allah, mulai dari penciptaan, penjelmaan, sengsara, wafat, kebangkitan, kenaikan ke surga, kedatangan Roh Kudus, kedatangan Kristus kembali, misteri gereja, sakramen-sakramen, sampai dengan kehidupan kekal. Ungkapan yang keempat dalam doksologi. Doksologi artinya juga doa pujian. Diucapkan pada akhir dari doa syukur agung pada waktu perayaan
Ekaristi. Rumusannya sebagai berikut: bersama dan bersatu dengan Kristus dan dengan perantaraannya dalam persatuan dengan Roh Kudus disampaikan kepadamu Allah Bapa yang Maha Kudus segala hormat dan pujian kini dan sepanjang masa. Umat menjawab amin. Ungkapan yang kelima di dalam pembaptisan. Pembaptisan. Anda semua bagi yang beragama Kristen Katolik tentu yang sudah dibaptis, Anda akan bisa menghayati dengan jelas. Pembaptisan ini, orang yang dibaptis dipanggil untuk mengambil bagian di dalam kehidupan Tritunggal Maha Kudus. Jadi kalau saya sudah dibaptis, harus aktif di dalam kegiatan-kegiatan gereja dan masyarakat. Beberapa perikop kitab suci yang menginspirasi, yang memuat tentang kesatuan Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, antara lain bisa Anda lihat di slide ini dari 1 Korintus pasal 3 ayat 16, Injil Lukas pasal 15 ayat 20, dari Efesus ayat 3 sampai 15, dari Yohanes bab 4 ayat 34, Filipi pasal 2 ayat 8, Injil Markus pasal 10 ayat 45, Injil Matius pasal 11 ayat 25. Mungkin masih ada kitab suci perikop yang memuat tentang kesatuan Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Anda bisa buka-buka kitab suci, Anda baca, Anda renungkan teks-teks itu. Bisa menginspirasi, meneguhkan hidup dan perjuangan kita. Bagian akhir, Anda harus merefleksikan, mengerjakan dalam Google Classroom. Apa yang sudah kita bahas tadi, saya memberikan 5 poin refleksi yang harus Anda kerjakan. Yang pertama adalah apa yang Anda pahami tentang Tritunggal Maha Kudus. Anda tuliskan, syukur disertai pengalaman Anda. Yang kedua, bagaimana kedudukan Roh Kudus. Yang ketiga, apa inti dari doa kemuliaan, glory. Keempat, apa inti dari membuat tanda salib, dan kapan itu dibuat. Yang kelima, bagi gereja Katolik, bulan Mei merupakan kesempatan untuk menghormati Maria. Dan kalau tidak salah, di dalam agama Islam juga ada surat Maryam. Artinya di dalam agama Islam pun juga mengakui keberadaan Maria. Maka saya minta pada Anda, sebutkan peran Maria dalam agama Anda masing-masing. Katolik sesuai dengan versi Katolik, Kristen, Islam. Apa perannya? Dan bagaimana, dengan cara apa Anda memberikan penghormatan pada Maria? Ambil waktu secukupnya, tugas dikerjakan sampai dengan besok sore pukul 17, jadi ada waktu yang cukup. Catatan pengerjaan tugas pengetahuan ini di dalam Google Classroom. Begitu yang bisa saya sampaikan, anak-anak. Semoga Anda jelas, Anda bisa dalami sendiri dalam video ini, buka-buka kitab suci. Anda bisa bertanya juga pada orang tua, pada teman, untuk melengkapi refleksi Anda. Demikian, atas perhatiannya, terima kasih. Rajin belajar, tetap di rumah. Tuhan memberkati.
Amin. Amin. Amin.